Maka oleh karena itu sudah sewajarnya dan wajib hukumnya kita mensyukuri minimal kita ingatkan bibir dan mulut kita mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mudah-mudahan hadir dan duduknya kita di sini ini pun dalam rangka berubudiyah kepada Allah menjadi sebuah tanda dan isyarat sekaligus bukti kita kepada Allah. Kita ingin menjadi abd dan syakura, hamba yang betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beriring dengan salam. Tidak pesan-pesannya juga kita memohonkan dan kita doakan kepada Allah semoga dicurahkan untuk Nabi kita Habibullah, artinya beliau kekasih Allah dan beliau juga sangat sayang dengan kita. Beliau adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu mohon maaf ya, tadi ketika kami mengajak kita semua mengucapkan Alhamdulillah, boleh jujur Bapak Ibu, boleh jujur Bapak Ibu, boleh jujur, tidak mulia boleh jujur. Aku mencari tidak seluruhnya bibir mengucapkan kalimat tahmid, tapi mulia kan. Tapi ketika kita mengajak kita berselawat kepada Nabi dan kemudian jawaban Sallallahu Alaihi Wasallam juga tidak muncul, itu mengulang kembali. Sebetulnya Bapak Ibu kalau tidak kita lakukan sama-sama berisiko. Kalau kita balik mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin, ditambah kemudian maaf dan maaf. Banyak kita salah dalam menggunakan nikmat, resikonya wala in kafartum inna adzabil asyid. Orang yang salah menggunakan nikmat itu kan orang yang kalau dia kufur kata Allah, ingat aku akan azab kamu dengan azab yang pedih. Dan ketika kita diajak berselawatlah bisabui al-badana Nabi, indahnya kajari dia minimal mengucapkan kalimat sallallahu alaihi wasallam, maka risikonya dijamin oleh Nabi kita termasuk orang-orang yang celaka. Dan itu doa dari malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukannya pun tak dia Bapak Ibu Cilacap. Kalau Cilacap itu kan ada bahasa Indonesia. Bukannya mohon maaf agak bulan tadi. Musawian Nabi besar Muhammad, tidak ada jawaban Nabi besar Muhammad baru munculkan ketiga berdoa. Sadonya kebaikan itu akan kembali kepada kita. Ketika muncul kita ingat mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, Allah senang dan suka melihat orang yang seperti itu. Tapi kini kan agak jarang kalimat itu terungkap, yang banyak kan keluhan. Betul? Ya. Maaf kamu agak sedikit berpikir. Kalau kita yang waktu gaul itu, kenapa masih mengeluh dengan kondisi ekonomi? Maaf Bapak Ibu yang dalam. Maaf Bapak Ibu sekalian, kalau kita insya Allah setiap bulan itu akan tetap dibuatkan sendiri. Persoalan cukup dan cukup itu kan urusan. Ini kadang masih mengeluh. Alhamdulillah ini juga ada. Kalau kita mencari apa? Merupakan izin kita yang sudah mesti kajian di Masjid Madinah Bapak Ibu. Di trotoar di belakang Kalimantan itu duduklah seorang suami, istri dan satu anak kecil mungkin usia 2 tahun. Jadi nasi Bapak Ibu duduk di trotoar itu makan di situ. Sedang saji. Akhirnya membuat orang-orang kasih ya Allah. Suami istri dan satu anak kecil, umur 2 tahun. Gimana sih kawasan itu? Bapak Ibu, itu satu kondisi yang mungkin ya. Apalagi kita yang
masuk kalau sembilannya rasa santun gitu, saya itu ya Allah. Rasanya kita dalam beli tentang itu. Yang dikumpulkan cuma barang-barang bekas, itu pun pakai sendiri. Kuncinya rumah jualan ada di belakang ada loh ruang gitu. Jadi itu pun aslinya dapat. Nah itu kondisi hari ini. Makanya mohon maaf, kita berpikir rasa syukur itu ya meringankan mulut, minimal mengucapkan kalimat Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kenapa? Karena itu bukti yang tidak bisa dipungkiri, kita mohon dan syukuri nikmat. Setuju nggak Bapak Ibu? Setuju ya? Bu? Setuju nggak? Setuju. Tapi kita belum membudaya Bapak Ibu kalau selesai karena mejanya dirapikan pulang, biasanya kita alhamdulillah kan? Jujur nggak padaku? May baca alhamdulillah. Na bilang sa pulang absen dengan Absen na petang sa kanaan. Ada mau itu Bapak? Absen na Siapa? Gimana? Ibu ada mau? Itu ini. Lah masih sempat menuju Pak. Bapak yang lakukan sehari itu bukan cuma berkat kecerdasan kepiawaian kita, itu juga berkat izin, nikmat dan curahan kemampuan dari Allah. Kenapa kita tidak tutup itu dengan alhamdulillah minimal? Dan kadang-kadang kamu bisa juga begitu. Coba Bapak perhatiin. Bapak Ibu kadang-kadang nggak bisa juga salah nih Pak. Kenapa? Karena jarang kok dengan alhamdulillah. Bapak Ibu demikianlah kajian kita pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada alhamdulillah. Padahal si Ustaz bisa berbicara dengan lancar, bisa menyampaikan apa yang dia pahami, itu semua berkat izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu itu tergantung kebiasaan. Jadi kalau melihat mau mengajak kembali pernah kita sampaikan dulu Bapak Ibu, ialah kita budayakan mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil minimal yang pendek alhamdulillah gitu kan. Bapak dokter izin Pak, selesai Bapak memeriksa pasien satunya, Bapak selesai tugas itu kan alhamdulillah. Kenapa? Karena kemampuan kita itu bukan cuma gara-gara kecerdasan otak kita, tapi juga berkat curahan nikmat dari Allah. Setuju Bapak Ibu? Nah, yuk kita biasakan mengucapkan alhamdulillah. Ya Allah, alhamdulillah. Sudah makan? Alhamdulillah. Sudah mendengar kaji? Alhamdulillah. Selesai berbunyi? Astagfirullah. 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 Itu saja juga yang kita lakukan membudayakan. Kenapa? Karena mungkin menurut kita itu kecil ya. Mengucapkan kalimat alhamdulillah bagi Allah besar. Kenapa? Karena Allah meletakkan kalimat itu tidak di sembarangan surat. Surat apakah namanya tempat Allah meletakkan kalimat alhamdulillah itu? Ya, itu namanya Ummul Kitab. Ummul Quran, ibunya Al-Quran. Mudah-mudahan ini kita bisa membiasakan. Amin ya Rabbal. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama terima kasih banyak Bapak Ibu sudah hadir di sini. Alhamdulillah cukup ramai hari ini kita yang datang bagi Bapak-bapak. Jadi ada sana-sana ibu-ibu sudah biasa. Ini yang ibu-ibu yang dari lapangan kerjanya udah sibuk kerjaan dulunya kemarin biasanya ya lupa dakwahnya tapi sebenarnya bukan kelompok-kelompok tertentu ya, yang VIP-nya yang di dunia gitu.
Boleh bu, boleh bu. Boleh. Harian jatuh di satu Muharram. Hari ini tanggal 11. Itu nama satu Nah, Muharram. kalau itu 11 ya besok. Besok malam Boleh ya. bu. Bapak Ibu yang kami hormati, setiap pergantian tahun, baik Masehi atau Hijriah, itu selalu diperingati oleh orang yang sama. Siapa orangnya? Ya kita, umat Islam. Cuman anehnya, Bapak Ibu, lebih semarak mana antara peringatan tahun Masehi dibandingkan Hijriah? Nah, sementara Bapak Ibu kok dibuka cari tuh haji atau ilmu. Sebenarnya maaf dan maaf bukan maksud membedakan tapi mau berbeda. Sebenarnya dan punya awak Belanda dan ibarat baju awak yang masih atau hijriah. Jemaah yang dirahmati Allah. Nah, kali ini kita akan bicara tentang tahun baru Islam hijriah. Sebelum kita bicara tentang hikmah, izinkan apa yang akhir ke ilmu itu sekedar mengingatkan sisi sejarah. Kenapa? Kan ada yang terlibat. Izin Bapak Ibu yang kita pahami, penetapan tahun baru Islam itu menurut sepengetahuan kita itu ditetapkannya di zaman Nabi, sebelum Nabi, atau di zaman sahabat. Di zaman Sahabat. siapa sahabatnya? Nah, satu yang tahu, Umar bin Khattab. Bahkan banyak yang mengatakan itu di zaman Nabi. Kapan kejadiannya? Ketika hijrah. Bapak Ibu, maaf ya, nama tahun hijriah itu di zaman Nabi, di zaman Abu Bakar belum muncul sama sekali. Belum muncul. Baru di zaman Umar bin Khattab muncul istilah itu dari setelah terjadinya rapat di antara beliau dengan para sahabat yang lain. Dan dalam Umar bin Khattab, benar? Apa yang Bapak Ibu lihat istimewanya Umar bin Khattab? Sedikit kita bicara Umar. Apa keistimewaan Umar itu? Saya tahu. Kurangnya ya bakal. Tapi itu dah belum tahu sendiri. Satu-satunya umat Islam yang berani hijrah terang-terangan cuma Umar bin Khattab. Nabi, sahabat yang lain itu sembunyi-sembunyi. Umar tidak. Nyatakan di pasar Ukas itu, Bapak Ibu, pasar Ukas itu tidak jauh dari Masjidil Haram ini. Kalau Bapak Ibu pernah ke situ, ada terminal Ali, sebelah kanannya ada istana raja. Nanti sebelah kirinya nanti itu Masjidil Haram, itu ada tunggal listrik sebanyak 9 buah, Bapak Ibu arahin ke SDT. Itu ada di situ pasar bekas itu. Yang kakak tadi cek Allah berkata, wahai kalian para kafir Quraisy, siapa yang ingin kepalanya pisah dengan badan? Siapa yang ingin anaknya menjadi yatim, istrinya menjadi janda, silakan kalian cekat Umar. Umar akan hijrah menuju Madinah. Begitu beraninya. Yang kedua, orang yang termasuk memiliki rasa sayang yang teramat besar kepada Nabi itu Umar. Dan Umar tidak siap berpisah dengan Nabi. Terbukti ketika Nabi wafat. Ketika Nabi meninggal kan Bapak Ibu Umar tidak tahu langsung. Pakai kabar dari orang lain. Lagi coba siaran mengatakan Nabi mau meninggal. Kecil Umar berkata, aku pancung lehernya kata Umar. Kenapa Umar tidak siap berpisah dengan Rasulullah? Datang Abu Bakar. Siapa yang beriman kepada Nabi Muhammad itu manusia dan dia meninggal, dan siapa yang beriman kepada Allah, Allah tidak pernah meninggal, baru Umar sekali. Begitulah Umar. Dan uniknya Umar itu Bapak Ibu pernah satu kali sholat itu kalau salam ke kanan senyum, salam ke kiri menangis. Lalu ada berapa Umar? Kalau itu sudah salam ke semua kau galak, salam ke kiri itu pasti Umar menangis. Dia Umar. Ada persoalan. Sebab salam ke kanan bersenyum, kenapa? Karena ini para ini ketua jeda. Apa caranya? Umar pernah membuat Bapak Ibu kartun itu dari adonan gandum. Membuat patung. Dulu kita patung bukan Tuhannya orang Quraisy. Membuat patung dan dalam bentuk Bapak Ibu sudah disembah. Sudah disembah perjelitaan ada Umar Tuhan
maaf izin ya, kalau yang boleh tak aku makan dulu, makan tangan. Itulah maksudnya manusia makan. Tapi ketika dia salam ke kiri, gimana nih? Kenapa tak karena anak kaki yang masih kecil? Umar termasuk seorang sahabat yang di zaman jadinya membunuh anak perempuan kecilnya hidup ini. Jadi orang menunjukkan ke tahun Umar punya anak perempuan. Ya, Bapak Ibu dia tidak tahan dengan sindiran-sindiran. Jadi rupanya orang Quraisy itu sama orang Minang pagi India. Dan saya memang banyak mirip-miripnya gitu dengan orang Quraisy Bapak Ibu. Banyak mirip-mirip. Dan itu menyindir. Jadi juga apa gitu kan dari sini dia Umar apa? Cuma dulu itu kan Bapak Ibu punya anak perempuan itu kan aib. Ibu. Ibu. Untung ibu tidak lain dulu kalau ibu lain itu mati dulu. Itu lagi begini. Di sini Umar. Awal ibu orang bayar sih. Awal dah mulia dah. Aku komandan. Umar itu kan termasuk tokoh pimpinan. Ibu komandan juga dia. Itu cerita kan dari sini itulah. Akhirnya apa? Akhirnya Umar menyatakan ke bininya, "Bu, pesawatnya tolong mandikan anak CGI ayah bagi yang paling rancang." Istrinya orang tadinya. Barangnya itu anak kecil. Lo tidak bisa lebaran kenapa? Memang budaya itu saja. Bapak Ibu dia bawa anaknya itu pakai bulu, dia bawa pada pasir. Bapak Ibu timur situ ada pada pasir itulah dikelilingi ekor-ekor luar berkata, dan itu dulu Pak. Yang kayak kemarin aku dilempar, ditangkap masuk langsung ditimbul. Karena itulah mungkin Umar menangis. Itu Umar bin Khattab. Sedikit sejarah tentang Umar. Nah, Bapak Ibu yang memunculkan dan munculnya sejarah pertama tahun Hijriah itu di zaman Umar. Kenapa? Karena Umar berpikir kita umat besar tidak mungkin kita menumpang dengan orang dalam pengetahuan, maka muncullah kemudian usulan kita singkatkan saja Bapak Ibu bahwa diusulkan nama tahun itu diambil dari momentum hijrahnya Nabi dari Mekah menuju bukan Yastrib. Kenapa? Karena Madinah sekarang nama aslinya Yastrib. Sama Minang Kawang Sumatera Barat. Bapak Ibu asli orang Minang? Asli Minang? Yakin? Nah, apa nama asli Minang Kawang Sumatera Barat? Oke, asli Minang apa? Kalau tidak asli Minang apa? Ayo. Asli Minang kan? Asli Minang kan? Ya, apa nama asli asal muasal Sumatera Baratnya? Nah, tadi dipertanyakan sih. Nama aslinya dulu Bapak Ibu itu namanya Pulau Andalas. Mungkin dari situ. Ya, Pulau Andalas itu di dalam termasuk Andalas dengan itu. Iya. Mungkin dari situ diambilkan nama universitas yang ada di sana. Bukan, Universitas Andalas. Itu nama asli dulunya itu Pulau Andalas. Di situ termasuk Sumatera. Nah, jemaah yang dirahmati Allah. Jadi mungkin kita tahu sebagian bahwa pengambilan nama tahun Hijriah itu diambil dari kisah atau kejadian hijrahnya Nabi dari Mekah menuju Yastrib yang nanti berubah menjadi Madinatul Munawwarah. Pertanyaan menurut Bapak Ibu yang menyebabkan Nabi harus pindah meninggalkan kampung halaman baik setelah rantau Madinah? Ada yang tahu? Halo? Mekah tidak menerima. Apa yang menyebabkan Nabi harus berangkat meninggalkan kampung halaman tercinta Ranah merupakan orang berapa? Umat Mekah tidak mau diajak. Tidak mau diajak. Rasulullah. Perintah Allah. Ada yang lain? Allah memerintahkan itu ada sebab. Ada. Lalu apa? Ancaman orang Quraisy. Ancaman orang Quraisy. Ancaman apa? Membunuh Nabi. Kalau diancam Nabi itu akan dicabut. Membunuh. Nah, itu dia. Ini sejarah yang kadang-kadang terlupakan. Yang menyebabkan Nabi harus berangkat meninggalkan tanah kelahiran beliau adalah karena orang-orang Quraisy sudah melakukan rapat itu di hari Kamis tanggal 26 Safar atau nanti di bulan September. Apa hasil rapatnya? Hasil rapatnya Bapak Ibu sepakat untuk membunuh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebab
suami bapak. Kalaulah di hari Kamis tanggal 20 Safar itu mereka tidak melakukan rapat, maka Bapak Ibu belum akan terjadi yang namanya hijrah. Kalau gangguan, Bapak Ibu kanyang Nabi buka. Karena pungkang dek kotoran Allah, disirami do kasiat lahi. Bahkan Nabi sholat di muka Ka'bah itu Bapak Ibu meletakkan dalam tersebut apa isi peruntungan kulit itu Pak. Meletakkan tidak pada Nabi Dawud. Bahkan yang menolong cukup dituduh tukang sihir lahi, dikatakan panduto jiwa lahi. Tapi Nabi tidak bergeming. Kenapa? Karena itu memperjuangkan dakwah. Tapi ketika mereka sampai pada klimaks ingin membunuh Rasul, maka di situ turun perintah Allah untuk berangkat meninggalkan tanah kampung halaman. Bapak Ibu yang kami hormati. Jadi itulah penyebab kenapa Nabi mesti hijrah. Bukan persoalan yang lain, tidak, intinya di situ. Tapi hari ini ada yang mengatakan Nabi itu melarikan diri, tidak. Nabi pengecut, jangan katakan pengecut Bapak Ibu. Tapi kenapa Nabi pindah? Kenapa mereka bertujuan untuk membunuh Nabi? Dan sekedar kami sampaikan sedikit informasi. Sebetulnya Bapak Ibu, dalam sidang mereka, sidang istimewa di Darmadwah itu usul pertama bukan bunuh. Bapak Ibu ingin tahu nggak Arab mereka sidang singkir gitu? Ingin tahu nggak sejarahnya? Kalau ingin sampaikan boleh aja. Ingin tahu nggak? Baik. Yang pertama Bapak Ibu yang hadir ketika itu jumlahnya sebanyak Bapak Ibu 14 orang. Lima balik nanti dengan seorang orang tua dari Indonesia. Nah, Bapak Ibu dan hadirlah 5 balik orang. Usul pertama itu dari Abdul Aswad namanya yang mengusulkan bukan bunuh Abu. Uang Nabi Muhammad masukkan ke penjara dan dia jamakannya matinya di dalam. Kecil orang lain dari Najd itu Bapak Ibu bagi utara Saudi itu. Kecilnya pada setuju kenapa? Kalau Muhammad itu ditangguh, dikurang masukkan ke penjara, ingat Muhammad punya keluarga, dia punya suku, dia punya mama, dia punya keluarga. Dan Bapak Ibu aku katakan, rasa badun sana basuku orang Arab dulu itu sangat-sangat kental dan jangan coba-coba diganggu. Kita buktikan semua. Hamzah bin Abdul Muttalib itu kan adik Nabi Muhammad. Belum Islam, masih kafir. Suatu hari beliau pulang berburu, masih di pundaknya busur panah. Lalu datanglah budak perempuan, tuan kecilnya Bapak. Anak kakak tuan dikanani di Abu Jahal di Ka'bah. Mendangan nama anak kakakku Hamzah pun tidak jadi berumah lupa. Ini balik-balik mendayak tak puluh, ini merangkik menyukurin Ka'bah. Di situ didapati Abu Jahal dengan Rasulullah. Dan kalau mengecek, Hamzah pun nyutur Bapak Ibu nyelacurkan busur panahku karena Abu Jahal canggih kan dia berbilang, Hamzah, apa salahmu kepada itu? Itu kan seagama. Kecek Hamzah, Tuan Abu Jahal, yang engkau tangan itu anak kakak dia kecek. Engkau gaduh tidak dia kecek Hamzah. Padahal ketika itu Hamzah belum muslim. Apa yang mendorongnya? Rasa badun sanak kekerabatan itu begitu kuat ketika itu. Dan tidak ada tandingannya hari ini. Maaf Bapak Ibu, Jawa di Minangkabau ada suku kan? Ada suku. Di Minangkabau itu Bapak Ibu pada sampai ibu bersuku ke ibu. Bersuku. Ini ada yang bilang lupa. Bersuku. Ada yang mengatakan di Minangkabau pun nasabnya ke ibu. Tidak, sama bapak. Orang Minang pada sabka ayah bersuku ibu. Tapi mengatakan maaf, basukunya awal itu lebih banyak formalitas, betul? Iya. Jangankan basuku, badun sama pun kini kadang-kadang seperti tidak peduli. Adakah saudara yang ada tidak dul sana dan berburu-buru dul sana di sana? Ada tidak dul sana dan mencacik dul sana di sana? Ada di dalam Quran. Di dalam soleh-solehah selalu amin. Amin, ya Rabbal alamin. Di Arab dulu itu tidak berubah. Jangankan kememburuan, di gaduh dosananya aku pun dipertaruhkan. Kenapa begitu kuatnya rasa persahabatan dan kerabatan ketika itu. Nah jemaah,
kece orang gaib, Pak. Kalau ditangkap Muhammad masukkan ke penjara, memberontak nanti sukunya nak kata kami lewat dolar kerajaan tu. Usul kedua, usia saja Muhammad dari Mekah selesai urusan tak nampak dia boleh. Itu orang gaib pun ada setuju. Apa kena setuju? Kalau di usianya dari Mekah, Muhammad itu kalau nama ngecek ini dah ada orang dah terkagum. Orangnya bicaranya bagus. Kata bahasanya tersusun rapi. Tidak sio-sio di luar kecil. Gadang Islam di luar, kambangnya di luar, banyak pengikutnya, pulang balik ke kampungnya, kita tak ada ikan, tak bisa. Gagal lagi. Nah, baru mengusullah Abu Jahal, kecil Abu Jahal. Ini mulai usulah. Satu dulu adalah Abu Usul kita bunuh semua. Kecil orang gaib itu akal itu setuju apa itu? Pertanyaan, siapakah orang tua ini? Iblis yang menyamar menjadi manusia. Jadi Bapak Ibu, iblis ikut serta dalam rencana pembunuhan Rasulullah SAW. Karena iblis itu dari awal benci dengan Rasulullah. Jadi kalau ada orang yang benci dengan Nabi sama aja, semua dah seluruhnya benci. Memang begitu tindakannya. Usul dua itu ditolak, itu yang menolak. Usul ditangkap dan tolak, diusir tolak. Nanti kalau Abu Jahal mengatakan kita bunuh saja Muhammad, setuju tu. Aku usul kalian sini itu setuju je. Cuma masalahnya Bapak Ibu yang kalau membunuh siap. Nah, kalau cari toko tekanlah Bapak Ibu kaplik menci. Sesuatu ada cari toko kaplik menci. Baik. Macam tu. Menci pernah apa itu? Tentang bagaimana caranya mengatasi supaya dia tidak dimakan oleh kucing. Apa itu menci? Wahai warga Pramanci, kecil dan menci. Lah banyak warga dan menci dimakan kucing badan kerancak caranya leko musul. Musul itu usul kita gantungan. Gantung atau lonceng di dia kucing. Setuju. Satu pertanyaan menci nama dengan mengantungan. Ada menci nama. Kalau ada menci nama mengantungan lonceng di dia kucing itu namanya menci tidak. Tidak begitu. Ini kenapa tidak? Kecek sahabat yang orang boleh. Macam dia punya kecek Abu Jahal. Kita utus masyang suku yang ada di Mekah untuk membunuh Muhammad. Masih ikut nanti mengumpulkan senjatanya ke Muhammad. Akhirnya nanti mereka tidak bisa melawan lagi. Itulah musuh Abu Jahal. Bapak Ibu yang hormat, itu sedikit sisi sejarah. Kemudian kita lanjut. Sebetulnya untuk kita membicarakan persoalan tahun baru Islam. Nah, kalau kita bicara hikmah, Abu cuma mengatakan hijrah itu artinya pindah dari mana? Pindah dari sesuatu yang tidak baik kepada yang baik. Dari sesuatu yang kurang baik kepada yang lebih baik. Kata almarhum Zainuddin MZ, kita punya 3 penyakit. Yang pertama kudis. Apa itu kudis? Kurang disiplin. Kurang disiplin. Yang kedua kutil. Kurang teliti. Dan yang ketiga kurang. Apa itu kurang? Kurang rapi. Ada tak yang seperti itu umat Islam hari ini? Ada. Ya. Ada tak pegawai-pegawai yang bantu itu? Ada. Kita mengajak kita ya, momentum peringatan tahun baru Islam ini, kita cubalah, kalaupun tidak akademiskan minimal mengurangi lah. Apa itu pertama penyakit kudis ini? Kurang disiplin. Bapak Ibu, Islam mengajarkan kepada kita untuk disiplin. Ajarkan. Ya, dari mana? Sholat. Sholat itu perintah syariatnya apa? Di awal waktu. Bapak Ibu, kalaulah umat Islam itu mau mempraktekkan nilai-nilai sholat, tapi mau sesuai syariatnya. Tapi hari ini Bapak Ibu kita mencari, ada tak Islam yang sholatnya terlambat? Ada di dalam lain. Tidak berusaha. Maaf Bapak Ibu ya. Ketika
pun kita bisa mendisiplinkan waktu sholat, itu akan berdampak nanti kepada kerajuan sehari-hari, dan itu kebiasaan. Orang kalau disiplin sholatnya biasanya lebih disiplin. Tapi kalau sholatnya tidak disiplin Bapak Ibu atau beradu, susah pada untuk disiplinkan. Maka disiplinkan lagi ini kurang. Sama dia ada sekolah, ini gurunya, anak-anak datang ke sekolah tuh masukkan baju ke dalam ke dalam tas. Ibu-ibu aja, kenapa baju pejabat? Masukkan baju ke dalam sarung. Ada tak anak-anak yang tak mau masukkan? Karena itu caranya bu. Ibu luangnya. Kenapa dulu je? Kamu mencari itu satu kondisi di mana begitu sulitnya untuk mendisiplinkan. Dan maaf, kegiatan-kegiatan pegawai, ya mohon maaf ya. Itu kadang-kadang kalau nggak pakai absen kan bahaya. Akhirnya kita lebih takut kepada absen. Padahal Bapak Ibu kalau kegiatan itu yang menyebabkan Bapak Ibu rugi. Maaf. Dulu model itu jadi kecekan nyaman Bapak Ibu. Aku ya aku tahu. Nah, mulai itu dari hari kita. Tapi tak ikut kadek-kadek loh. Jadi mulai muncul dari sana muncul. Masalah di belakang sana ini. Kalau latar belakang kehadiran kita karena kita di absen sementara ini ibadah, apanya yang kena di situ? Nama itu yang kata itu. Maaf. Pokoknya mengikhlaskan sesuatu itu kan tidak mudah. Betul? Bu? Ikhlas duduk di situ ini. Apa itu ikhlas? Harapkan reda Allah. Ikhlas ya? Ada yang terpaksa dulu di situ. Kalau Ikhlas rela. itu begitu peserta Bapak ini, Pak Pak yang itu aman dan cepat. Ya bisa. Ikhlas kan Bapak itu? Apa itu ikhlas? Ayo. Harapkan reda Allah. Apa itu ikhlas? Harap reda Allah. Melaksanakan sesuatu hanya berharap Reda Allah. reda Allah Subhanahu Wa ta'ala. Kalau itu yang menjadi momentumnya, insya Allah tidak pakai absen pun tetap hadir. Tapi kalau memang kita begitu sulit untuk didisiplinkan, akhirnya pakai Absen. Dan memang Bapak Ibu mendisiplin satu itu tidak mudah. Di rumah tangga salah. Menurut Bapak Ibu di rumah tangga nih hal-hal kecil kita bicarakan. Dikira ada tak kok saling mui yang aja lalu pagi melaki kalau pagi bantu itu buang untuk dibutuhkan ada tak? Lai. Oh iya. Buluang-buluang tu bentuk pantai di laut selatan ni. Apa alasannya? Aku tak boleh pek rumah di sana, di pek dosa. Itu kalau boleh kan tinggal berdua kacil dalam lagi. Apa yang kurangnya disiplinan untuk melipat seling? Itu sehatnya tidak dilipat. Bagusnya tidak dilipat. Ibu aku bisa dibuat ibu Kalau dilipat kan keringat kaki kan terkurung jadi dalam itu ada napasnya kan lepas. Kan keringat kan kalau kita tidur ada keringatnya juga. Ya. Keringatnya bau orang ini. Harapan dijemur kan langsung jemur. Dan kedua dia bahu lelaki di selingkuh itu hilang kan bagi bukan suami ibu jemur. Siapa kan hilang dia bawa. Buat turun tuh. Itu mau kalau itu kenapa misalnya? Itu mau jadi gitu tetap untuk supaya menghilangkan bau tidak sedap. Itu mendisiplinkan itu kadang-kadang sulit. Meletakkan sesuatu pun kadang-kadang susah disiplin. Akhirnya kita banyak mencari pak itu kan ya. Kunci oto, kunci udang. Makanya bapak yang boleh mencari. Ini mata letak punya satu tulis surat letak. Ibu lagi ada. Namanya Biasa kerja. bapak itu tukang kayu, motor,
Dia punya pensil, di mana letak? Kalau beli mana ya bapak ibu pandai di mana? Bapak ibu tahu itu duit. Pensil di mana? Kan ini dari rumah. Oh apa? Kecik ini Tuhan kali ngomong. Kenapa? Mendisiplinkan meletakkan sesuatu pun kadang-kadang bukan. Kaki pun tidak masuk bapak ibu yang kadang berang orang lainnya, Pak. Betul? Anak-anak pun kadang-kadang buat lain apa aku mau mati atau tak apa dulu pada lama meletakkan di lemari. Anak kadang-kadang ada yang seperti itu. Kalau kunci itu raja bapak bilang tak boleh sampai kalau tadi lama kan boleh sebut lama nih. Tapi kalau datang akan susah nanti mencari yang paling rumit apa itu mendadak apa capek kunci tak pas rokok atau layak terus saja. Awak kadang ibu sama menelepon juga dalam rangka aduh lah harum kerjecikan aduh. Antara kerjecikan dalam rumah kunci itu tidak bukan menjadi masalah. Pokoknya kalau bapak ibu kamu menjalankan termasuk ilmu pribadi yang pertama momentum peringatan ini kita jadikan kita berusaha untuk lebih disiplin. Enak disiplin untuk mencari bapak. Enak. Kenapa? Karena ketika kita disiplin kita tidak menjalankan syariat agama Islam dan Allah suka dengan kita lihat dari sholat. Mulailah dari hal-hal yang kecil. Bapak ibu punya wajah. Namun sekarang anak jadi pelakik main HP berikan batas waktu. Setuju? Mulai bagi bapak nak buat main HP. Kalau tidak, bapak ibu akan kecewa nanti di suatu hari. Kadang-kadang awak kan bapak presiden ketika dan aku tanah. Dia nak main film lain. Akhirnya dia semua. Padahal itu kan berusaha berikan batasan disiplinkan ya. Boleh main HP hari itu cuma sekian jam. Kalau tidak, kalau tidak detik silakan. Kenapa? Mendidik anak menjadi yang disiplin. Bapak ibu ingat apa itu? Yang kedua apa? Kurang. Inna Allah jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan suka kepada yang indah. Yang lampiran itu Allah suka. Kamu sangat menyadari khusus untuk ibu sudah sibuk. Risiko ibu berkarajo di rumah sakit, di rumah tugas ibu tetap jalankan. Jalan. Pokoknya tidak salah kalau kamu mengatakan bahwa ras yang terkuat itu memang perempuan. Bapak setuju tidak? Ini harus bapak. Ulang ya. Ibu-ibu wanita itu disebut di media itu ras terkuat. Ibu-ibu bapak setuju tidak? Yang untuk pada memang yang terkuat. Gimana terkuatnya? Coba lah baca apa? Urusan ikan puasa selesai, urusan di rumah selesai. Apa-apa aku kalau puasa tuh nak membantu urusan kerja rumah tanggamu. Ya Allah. Mana yang pulang bu? Kalau tak lalu, minap kalau kau. Dan ibu-ibu di rumah itu mana sore? Awak mulai karajo, pulangnya masih bisa santai di rumah tidak? Pulang karajo kadang masih laki itu baju dinas ibu ya. Yo. Dan kakak itu cuma lagi rapi itu. Masak nasi cipirin. Aku kena lagi itu. Dapat kali sini lagi. Itu saya mau lagi. Nama cuci piring, nama ganti itu. Aku saran ke ibu-ibu, ya mengajak ibu-ibu usahakan rumah kita tuh tertata dengan rapi. Nanti ketika orang datang ke situ orang mencari, masya Allah. Ada nggak ibu bapak mencari rumah dengan pada kakak dengan nanggap dia? Masa rumah siapa? Tak tahu sudah tuh ya. Kadang-kadang bapak ibu. Nah, artinya bahwa dan itu cuma meneruskan keinginan dua gitu. Bapak Ibu, ya karena kita sama-sama pegawai, kami di kantor itu tidak sama mencoba mengecek. Kamu berharap
awak ditinggal rapi, bisa bagi waktu itu rapi, sana nggak di saya? Sana. Lewat itu Bapak Ibu. Ada juga nama serak-serak kaki segala macam jadi bilang. Nah, itu kurang. Dan bagi kita Bapak Ibu, untuk penampilan pun mesti rapi itu. Dan selengean gitu orang itu. Tapi kita mencari Bapak Ibu kalau untuk warna baju di bagian bawahnya dapat 7 itu yang lengkap gitu. Dulu kan sejalan. Kalau dia tehnya pink, bagian bawahnya oke. Kalau ini kan banyak yang membuat tabrakan. Nah, ini kita rasa yang penting Bapak Ibu bahwa kerapian itu juga menjadi sebuah syariat dalam agama Islam. Semakin rapi kita, Allah semakin senang. Kenapa? Karena semakin rapi seseorang, semakin indah dipandang oleh mata. Boleh yang masih bujangan? Banyak. Kalau yang pada sibuk, yang ketujuhnya mencari laki-laki yang rapi atau yang masalah maaf ya? Bagi yang muda-muda, aku sarankan rapilah. Kenapa? Ibu-ibu kadang-kadang sedang mencari minat ibu. Cari yang ini, enggak ada sudah rambut masalah maaf ya? Untuk segala kita dia beli. Kalau pio-pio datang tu orang ni, baik punya saya pio dia beli. Akhirnya Bapak Ibu momentum peringatan tahun ini kita mau satu untuk semakin merapikan diri kita. Semakin rapi kita, maka akan semakin senang Allah. Dan disitulah letak keindahan diri dan keindahan saya. Akhirnya Bapak Ibu kecil apa itu kurang. Maaf bagi Bapak Ibu yang membuat laporan tolong hati-hati. Ketelitian itu hukumnya wajib. Semakin kita teliti, insya Allah kita tidak berlaku. Semakin kita sembarangan, semakin kita ala kadar dan sukaan dan bidaan yang bisa terjadi, maka kita akan berhadapan dengan masalah. Apalagi hari ini tindak korupsi itu tidak cuma persoalan penggelapan dana, itu termasuk kesalahan dalam persoalan administrasi. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar kasus di Bukit Tinggi yang menyebabkan ditangkapnya seorang beliau hari ini masih sekarang sudah profesor. Persoalannya apa? Bukan persoalan uang. Beliau dikadukan kepada pihak yang berwenang kejaksaan, cuma gara-gara bukan masalah fikih apa itu, beliau membuat prodi itu tidak sesuai dengan aturan. Boleh tahu nama beliau itu saya sebut. Beliau menjual Bapak Ibu sekian tahun lalu di penjara yang di Luar. Cuma gara-gara kesalahan ketelitian, kalau telah begitu Bapak Ibu. Kenapa? Karena mungkin kurang teliti, mungkinnya begitu. Artinya bahwa kesalahan disebabkan ketidaktelitian kita, walaupun tidak terkait dengan persoalan uang, masih bisa bersiko pidana dan sementara kita kan tak boleh lebih dari aturan itu. Nah, supaya Bapak Ibu aman dan nyaman dalam itu, maka kita menginginkan kita bersama untuk ke depan mari kita untuk lebih teliti. Bagi Bapak Ibu yang memegang satu peran penentu seperti PPK dan segala macamnya, hati-hati untuk menandatangani surat, baca mana dulu. Bisakah? Mungkinkah orang dekat bisa menjerumuskan kita? Hari ini tidak ada yang tidak mungkin. Maaf Bapak, maaf. Ya. Yang memangku jabatan-jabatan tertentu, yang termasuk pengambil kebijakan, hati-hati. Wajib teliti. Kenapa? Kalau taruh tangan Bapak Ibu laki, kemudian sore kemudian dilaksanakan, apapun nanti resiko yang muncul kita satu bertanggung. Orang semua kita tidak tahu Pak jaksa kemudian itu baru tak Bapak Ibu itu sudah itu. Kenapa ditentangkan? Makanya paraf itu tidak cuma cie itu, mesti ada paraf bertingkat itu. Nah, boleh saya bantu sedikit. Lokasinya di blok. Kamu berharap Bapak Ibu dengan kajian ini mungkin kita tidak begitu, kita agak lebih serius, tapi mungkin di koperasi kita renungkan gitu. Karena telah banyak kasus-kasus yang menimpa para pegawai cuma gara-gara tidak
Baca dulu surat. Ini satu jadi Bapak Ibu. Kalau nggak hati-hati, ya sudah kita menjadi kita akan terimbas nanti dari akibat dari apa yang sudah kita setujui dan kita tanda-tangani. Bapak Ibu yang kami hormati, itu yang kita maksud dengan kita lakukan dengan momentum menyambut peringatan tahun berislam 1440. Mari kita berusaha sekuat tenaga untuk mengurangi kalau tidak menghabiskan 3 macam penyakit. Yang pertama, tulis kurang disiplin. Yang kedua, kurang rapi. Dan yang ketiga, kurang teliti. Kalau kita sudah disiplin, kita sudah rapi dan kita sudah teliti, insya Allah jangankan manusia, Allah juga senang. Dan Allah juga senang melihat orang-orang yang seperti itu. Dan sedunia sudah dipraktikkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila kita tahu adalah hadis Rasulullah. Hadis Nabi itu Bapak Ibu sampai kepada hal yang sekecil-kecilnya. Contoh kecil, Bapak Ibu, hadis yang paling sepele itu kan menjawab bersin, betul? Ya, bersin. Kalau orang mengatakan hajin, ada kita katakan. Alhamdulillah. Adakah ketika kawan yang satu ada dua masih ada nggak kita ucapkan itu? Nah itu dia. Itu kan sepele. Orang yang masih awak mengatakan yang kemudian awak yang masih apa yang kita ucapkan? Alhamdulillah. Wa yuslihu itu kan saling mendoakan itu. Hal kecil. Apalagi masuk WC apa yang kita ucapkan? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Tadi pagi kemudian Pak Kemali pakai itu tak masuk WC? Baik. Ada pakai. Kenapa? Belum terbiasa. Hal kecil itu Bapak. Nah, artinya bahwa Rasulullah SAW sudah mempraktikkan kedisiplinan itu, kerapian dan ketersediaan. Kenapa kalau tidak begitu Bapak Ibu? Bapak mengatakan tidak mungkin Islam bisa menjadi agama yang sebesar hari ini. Jemaah yang dirahmati Allah, Bapak Ibu yang menghormati, terakhir penutup Bapak Ibu, itu belajar dari para sahabat. Apa yang kita lihat di situ tuh begitu kuatnya keinginan mereka untuk mempertahankan iman, akidah dan keyakinan. Padahal Bapak Ibu, barangkali hijrah itu kan barangkali mati sebenarnya. Kenapa perjalanan mereka dikejar, diintai dan barangkali ditangkap dibunuh oleh kafir? Apa itu? Menjaga kemurnian akidah itu hukumnya wajib. Apa lawannya? Syirik. Hari ini masih ada tak orang yang melakukan perbuatan syirik? Apa contohnya? Kalau dulu kita cari Bapak Ibu, kalau dulu itu contohnya pendosa kurang mampir rumah, pas orang ke masyarakat kan perlu digantungan. Pernah cari itu? Pernah mengajukan? Syirik. Atau ketika pondasi bukan itu Bapak Ibu darah dulu darah. Itu pengalaman tuh yang darahnya masyarakat di fondasi lagi ayam di makanan dimasak siang dan makan tukang yang makan tukang itu saja justru orang pisang dan dari mulai makan sampai masak makan pisang kok siap yang makan daging ayam ayam kok siap dan mengarajuan siap akan boleh waktu yang paling sepele Bapak Ibu lalu malam lama lalu terus yang teraju banyak gitu kan mimpi kita gigi dia teh enggak kecewa bagi sesudah itu sialonan artinya bahwa kesyirikan itu sampai hari ini masih saja mengiringi perjalanan hidup kita yang wajib menjaga kesucian keimanan. Itu cuma mengatakan tolong jangan mudah menjatuhkan. Contoh, Bapak Ibu sedang mencuci piring, jatuh piring semua. Kata jiwa ketiga itu. Ketika menentukan pilihan jatuh harga terjadi maka di saat itu iblis berhasil memasukkan unsur kesyirikan. Kenapa? Berarti Bapak Ibu gara-gara pilihan itu terjadi itu yang keliru. Dibacanya caranya kembalikan kepada Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah, aku mohon kepada Engkau tolong lindungi aku, keluarga dan seluruh
ya Allah, jauhkan dari segala macam masalah, musibah, bencana, bala. Tapi jangan kita jadikan itu keyakinan, semua itu kadang-kadang keyakinan Bapak Ibu. Makanya karena itu Bapak Ibu yang perlu kita pesankan bahwa kita berada dari sahabat bagaimana mereka betul-betul menjaga iman mereka walaupun harus mati pun mereka siap. Kini kita pun punya tugas apa tugas kita? Jaga iman dari kesyirikan. Dan pakai komandi itu lagi. Dan pakai pelaris. Ada tidak orang yang pakai pelaris? Itu sudah termasuk syirik kepada kita. Nah, Bapak Ibu yang hormati dan dirahmati Allah, itulah beberapa hal yang menurut pemahaman Abu yang fakir ilmu. Kalau kita kaji ulang dia terkait dengan momentum peringatan tahun Islam 1444 Hijriah. Pertama kita bicara sejarah bahwa penetapan nama tahun Hijriah tersebut itu terjadi di zaman Umar bin Khattab, tidak di zaman Nabi dan Abu Bakar. Dan kedua, yang dia namanya dari kejadian hijrahnya Nabi dari Mekah menuju Madinah, yang aslinya adalah Yathrib. Kemudian yang ketiga, hikmah bisa kita ambil jika momentumnya hijrah dan Eropa menjadi lebih baik. Minimal kita coba mengurangi 3 macam penyakit. Yang pertama polis kurang disiplin, yang kedua kurang hati, dan ketiga kemudian kurang teliti. Mudah-mudahan ke depan kita semakin baik. Kalau kata Nabi, siapa orang yang hari ini lebih baik pada hari kemarin itu orang yang kalau hari ini sama yang kemarin orangnya rugi. Kalau buruk begini pada kepakang orangnya mau jadi orang beruntung. Sarannya kata Nabi, usahakan dari hari ke hari kita menjadi lebih baik. Dan ini Bapak Ibu lakukan satunya itu dasar utamanya lillahi. Jangan ada yang lain dulu, yang lain cukup mengikut sajalah. Kita lakukan kedisiplinan, kita lakukan terapian, kita tingkatkan ketelitian lillahi, maka insya Allah di situ akan tetap ada nilai ibadah. Tapi kalau cuma dia gara-gara maaf itu samar dan masih sifatnya duniawi, maka Bapak Ibu nilai ibadahnya hilang, kita rugi nanti, dan itu tidak akan bertahan lama yang seperti itu. Selama kita dipantau, kita bisa disiplin. Tapi kalau kita tidak dipantau lagi, kita akan kembali kepada asli. Tapi kalau sudah lillahi ta'ala, dipantau dan dipantau, kita akan tetap melakukan itu. Kenapa? Karena kita tahu itu adalah syariat agama kita, agama Islam yang kita cintai dan kita banggakan. Bapak Ibu yang memuliakan, begitu bisa sampaikan, bisa dipahami, bisa diamalkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari kita sama-sama menyampaikan begini. Demikian Bapak Ibu, ada pertanyaan? Pas? Alhamdulillah, waktu ya tidak. Mudah-mudahan kita sudah begitu ya kita akan serius, tapi mudah-mudahan Bapak Ibu itu bisa dipahami. Dan mari sama-sama kita renungkan demi kebaikan dan suksesnya tugas kita dicapai tugas kita masing-masing ke depan. Amin. Ya Rabbal. Demikian Bapak Ibu, kita tutup kajian kita dengan doa kifaratul majlis. Mohon Bapak Ibu mengiringi bersama Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan bersama-sama juga di situ jadi sahabat lah dan bersama-sama itu kita dimasukkan Allah pada dalam surga dan dihisab sama sekali dan berdampingan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.